Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Aryuninda dari kelas PGSD 4B. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat pengembangan pembelajaran IPA di SD. Yang pertama, ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Hakikat pembelajaran IPA dari segi produk, proses, dan segi sikap ilmiah. Yang pertama, IPA sebagai produk merupakan kumpulan hasil kegiatan empirik dan analitik yang dilakukan para ilmuwan dalam bentuk fakta, konsep, dan prinsip, dan teori-teori yang dapat menjelaskan dan memahami alam sebagai berbagai fenomena di dalamnya. Yang kedua, IPA sebagai sikap ilmiah merupakan sikap yang biasa ditunjukkan dalam mencari dan mengembangkan pengetahuan dari objektif terhadap fakta secara hati-hati, kritis, dan sebagainya. Fungsi dan tujuan ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar. Ilmu pengetahuan alam tidak serta-merta diajukan di sekolah tanpa ada alasan yang jelas. Ada berbagai alasan ilmu itu dimasukkan ke dalam mata pembelajaran dalam kurikulum suatu sekolah. Alasan itu dapat digolongkan, yakni bahwa sains bermanfaat bagi suatu bangsa. Yang kedua, bila diajarkan sains menurut cara yang tepat, maka sains atau IPA merupakan suatu mata pelajaran yang memberikan kesempatan berpikir kritis pada peserta didik. Yang ketiga, bila sains diajarkan melalui percobaan yang dilakukan oleh anak sendiri, maka sains tidaklah sebuah mata pelajaran yang bersifat hafalan belaka. 4. Mata pelajaran ini memiliki nilai-nilai pendidikan, yaitu mempunyai potensi yang dapat memberikan atau membentuk kepribadian anak-anak secara keseluruhan. Selanjutnya, fungsi ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar. Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang berbagai jenis keadaan lingkungan alam dan lingkungan buatan yang berkaitan dengan pemanfaatannya bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan keterampilan proses. Yang ketiga, mengembangkan wawasan dan nilai yang berguna bagi siswa untuk meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mengembangkan kemajuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, serta keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, fungsi IPA di sekolah dasar. Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang berbagai jenis dan keadaan lingkungan alam dan lingkungan buatan dan pemanfaatannya. IPA juga mempunyai tujuan di sekolah dasar, yaitu ilmu pengetahuan alam dibangun atas dasar dan sikap ilmiah dalam memperoleh pengetahuan suatu hakikat tersebut. Belajar IPA bukanlah sekedar mengumpulkan data dan menghafal fakta-fakta pengetahuan yang tersaji dalam suatu materi pembelajaran, tetapi pembelajaran mengandung dimensi yang menekankan perubahan tingkah laku dan pengalaman. Menurut Pattabundu, tujuan pembelajaran IPA diarahkan dapat mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan dalam mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep. Mata pelajaran IPA di SD bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan seperti memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan,
dan keteraturan alam yang diciptakannya. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang kelima, meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Selanjutnya, memperoleh bekal pengetahuan, konsep, keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ruang lingkup IPA di SD. Ruang lingkup bahan kajian IPA di SD secara umum meliputi dua aspek, karya ilmiah dan pemahaman konsep. Yang pertama, karya ilmiah. Menurut Effendi, pendidikan IPA menekankan pada pemberian belajar langsung. Dalam pembelajaran IPA, siswa dapat mengembangkan sejumlah keterampilan, proses, dan sikap ilmiah dalam memperoleh pengetahuan-pengetahuan tentang dirinya dan alam sekitar. Yang kedua, lingkup pemahaman konsep dalam kurikulum atau KTSP relatif sama jika dibandingkan dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang sebelumnya digunakan. Secara terperinci, ruang lingkup materi pemahaman konsep yang terdapat dalam kurikulum KTSP adalah makhluk hidup dan kehidupannya, benda atau materi, energi dan perubahannya, bumi dan alam semesta, dan sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Menurut Hardy, ada 7 ruang lingkup pemahaman IPA dalam perspektif yang lebih luas. Yang pertama, IPA sebagai kumpulan pengetahuan, mengacu pada kumpulan berbagai konsep yang sangat luas. Yang kedua, IPA sebagai proses penelusuran, umumnya sebagai suatu pandangan yang menghubungkan gambaran IPA yang berhubungan erat dalam kegiatan laboratorium beserta perangkatnya. Yang ketiga, IPA sebagai cara untuk mengenal dunia. Yang keempat, IPA sebagai institusi sosial. Dan yang terakhir, IPA sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap orang menyadari bahwa apa yang telah dipakai dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sangat dipengaruhi oleh IPA. Jadi kesimpulannya adalah, sebagai garis besar, ilmu pengetahuan alam memiliki 3 komponen, yaitu IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, dan IPA sebagai sikap ilmiah. Hal tersebut sejalan dengan fungsi dan tujuan pembelajaran IPA yang bukan hanya kumpulan pengetahuan dan fakta untuk dihafal, tetapi ada proses aktif menemukan, menggunakan pikiran, sikap, dan mempelajarinya sehingga dapat mengembangkan keterampilan proses siswa untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Pemahaman IPA di SD juga memiliki ruang lingkup bahan kajian yang secara umum meliputi 2 aspek, yaitu karya ilmiah dan pemahaman konsep. Baiklah, itulah beberapa penjelasan tentang hakikat pengembangan pembelajaran IPA di SD. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.